Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham dari sebuah perusahaan di Indonesia secara mendalam menggunakan pendekatan investasi fundamental. Yuk kita bahas bersama. Berdasarkan data yang tersedia, pertumbuhan pendapatan perusahaan Hero dalam 1 tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 13,0% dari 4.437 miliar menjadi 5.098 miliar. Namun jika kita melihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan sebesar 17,0%. Artinya, secara jangka panjang, tren pendapatan perusahaan ini cenderung menurun. Untuk laba bersih, pada 1 tahun terakhir perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 144,7% dari 59 miliar menjadi 132 miliar. Namun, jika kita lihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, laba bersih perusahaan justru mengalami penurunan sebesar 36,2%. Ini menunjukkan bahwa secara jangka panjang, profitabilitas perusahaan masih belum stabil. Melihat sisi profitabilitas, gross profit margin perusahaan mengalami penurunan dari 41,8% di tahun sebelumnya menjadi 39,6% di tahun ini. Sedangkan net profit margin juga turun dari 1,3% di tahun sebelumnya menjadi minus 2,6% di tahun ini. Penurunan kedua margin ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan masih perlu ditingkatkan. Jika kita lihat dari sisi pengembalian aset, ROA, dan pengembalian ekuitas, ROE, ROA perusahaan turun dari 0,9% di tahun sebelumnya menjadi minus 2,3% di tahun ini. Sementara ROE juga turun dari 6,3% di tahun sebelumnya menjadi minus 9,3% di tahun ini. Angka ROE yang negatif ini mengindikasikan adanya masalah dengan efisiensi penggunaan modal oleh perusahaan. Dari sisi kesehatan keuangan, Debt to Equity Ratio, DER, perusahaan mengalami perbaikan dari 2,5 kali di tahun sebelumnya menjadi 1,4 kali di tahun ini. Meskipun demikian, DER ini masih di atas angka ideal yaitu maksimal 1 kali, sehingga struktur permodalan perusahaan masih perlu diperbaiki. Jika kita tinjau lebih dalam menggunakan kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan Hero mendapatkan skor 1 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa secara fundamental, perusahaan ini masih perlu banyak perbaikan. Untuk melihat detailnya, kalian bisa unduh aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham Hero. Valuasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai wajar dari suatu saham. Dalam melakukan valuasi, kita akan menggunakan beberapa metode, seperti price to book value, PBV, dan price to earnings, P ratio. Margin of safety merupakan selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi tersebut. Berdasarkan analisis PBV, nilai wajar saham Hero adalah Rp1.372 per saham. Saat ini, harga pasar saham Hero berada di level Rp755 per saham. Artinya, terdapat margin of safety sebesar 45,0% dari nilai wajar. Sementara berdasarkan analisis P ratio, nilai wajar saham Hero adalah Rp271 per saham. Harga pasar saat ini berada di Rp755 per saham. Ini berarti terdapat margin of safety sebesar 379,1% dari nilai wajar. Nah, teman-teman semua, analisis yang saya paparkan di sini hanya sebagai referensi. Keputusan investasi tetap berada di tangan kalian masing-masing. Jadi, jangan lupa untuk melakukan analisis dan riset secara mandiri sebelum memutuskan berinvestasi. Saya harap informasi ini bermanfaat. Selamat berinvestasi!